Konflik antara Israel dan Iran kembali memanas dengan dampak yang meluas hingga ke pasar energi global. Serangan udara Israel ke fasilitas nuklir Iran pada 13 Juni 2025 memacu balasan rudal dari Iran ke Tel Aviv. Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Bersama saya Wisnu Yuwono, mari kita bahas lebih dalam pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Pada tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran, termasuk kompleks Natanz dan Isfahan, dengan alasan dugaan pelanggaran Iran terhadap perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau yang dikenal dengan NPT. Iran membantah tuduhan tersebut dan membalas dengan serangan rudal ke Tel Aviv. Negara-negara Arab sekarang, semua negara Arab, negara Islam beri pihak Iran. Betul. Itu hari pertama ketika Muhammad bin Salman menelpon Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyatakan Saudi Arabia dan dunia Islam berada di pihak Iran. Konflik ini telah berlangsung selama 6 hari, menyebabkan tewasnya lebih dari 20 perwira tinggi Iran, seperti Mayor Jenderal Muhammad Bagheri atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Hussein Salami, Komandan IRGC, Mayor Jenderal Gholam Ali Rashid, Komandan Markas Besar Qatam Al-Anbiya, Mayor Jenderal Amir Ali Haji Zadeh, Komandan Divisi Dirgantara IRGC, Brigadir Jenderal Gholam Reza Mehrabi, Wakil Kepala Intelijen Staf Umum, Brigadir Jenderal Mehdi Rababani, Wakil Kepala Operasi Militer, Majen Ali Syamdani, Kepala Staf Interim Angkatan Bersenjata Iran. Kemudian baru saja pada tanggal 17 Juni 2025, Israel mengkonfirmasi bahwa Majen Ali Syamdani yang baru dilantik sebagai Kepala Staf Interim menggantikan Bagheri tewas dalam serangan udara di Teheran. Serangan udara Israel membuat sedikitnya 224 orang tewas. Sebagian besar adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 1.300 orang terluka di seluruh Iran. Di Teheran, sedikitnya 50 orang terluka, termasuk 35 perempuan dan anak-anak akibat serangan di distrik Tajrish. Ini jelas sangat mengkhawatirkan. Mari kita lihat dampak ekonomi global dan implikasinya bagi Indonesia. 1. Lonjakan harga minyak dunia. Konflik ini menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak jenis West Texas Intermediate atau WTI melonjak dari sekitar 68 US dollar per barrel pada 11 Juni menjadi 75 per barrel pada 18 Juni 2025. 2. Gangguan rute pengiriman energi. Seperti yang kita ketahui, Strait of Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman merupakan jalur utama pengiriman minyak global. Sekitar 20% dari total pasokan minyak dunia melewati selat ini. Ketegangan antara Israel dan Iran meningkatkan risiko gangguan pengiriman energi di kawasan tersebut. 3. Keterlibatan kekuatan militer global. Amerika Serikat telah mengerahkan jet tempur tambahan ke Timur Tengah sebagai respons terhadap eskalasi konflik antara Israel dan Iran. Keterlibatan kekuatan militer global ini menambah kompleksitas situasi geopolitik di kawasan tersebut. Sebagai pengamat kebijakan publik dan politik, saya punya beberapa rekomendasi yang mungkin dapat kita lakukan atau pertimbangkan dalam menghadapi kondisi ini.
Rekomendasi pertama, diversifikasi energi dan kurangi ketergantungan impor. Indonesia harus percepat transisi ke energi baru terbarukan dan memperkuat produksi minyak dalam negeri. Ketergantungan pada Timur Tengah terlalu beresiko. Rekomendasi kedua, lindungi daya beli dan kendalikan inflasi. Subsidi energi perlu diperluas secara sementara dan tepat sasaran. Pemerintah harus jaga harga pangan dan logistik agar tidak ikut melonjak. Rekomendasi ketiga, bangun cadangan strategis energi Indonesia yang belum punya cadangan BBM nasional seperti negara maju. Ini saatnya membangun strategic petroleum reserve untuk krisis pasokan. Rekomendasi keempat, siapkan strategi ketahanan multisektor krisis energi yang bisa merembet ke pangan dan keamanan digital. Indonesia perlu rencana darurat lintas sektor yang tanggap dan terkoordinasi. Konflik Israel-Iran bukan hanya masalah Timur Tengah, tetapi juga persoalan global yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara berkembang harus siap menghadapi dampak dari ketegangan internasional ini. Kita perlu meningkatkan ketahanan ekonomi dan energi untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Rudal berterbangan menembus udara, konflik memanas memakan korban jiwa. Saat dunia sibuk dengan propaganda, kita perlu langkah bukan sekedar scroll media. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa di episode catatan kebijakan publik dan politik selanjutnya.